Halo semuanya, perkenalkan nama saya Janeta dan pada konten kali ini saya akan memperkenalkan sebuah kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah. Nah, kegiatan apakah itu? Kegiatannya adalah memasak risol. Selain bisa menjadi makanan untuk keluarga, membuat risol juga bisa menjadi salah satu kegiatan yang menghasilkan loh. Nah, tunggu apa lagi? Saksikan konten ini ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ini, aku pengen kenalin dulu nih alat dan bahan yang akan kita pakai untuk memasak. Pertama, ada gelas ukur, pisau, talenan, jangan lupa sarung tangan, timbangan, mangkok, sendok, juga pen. Nah, pennya ini disesuaikan dengan ukuran kulit risol yang akan kita pakai nanti ya. Nah, kemudian ada bahan yang khusus untuk membuat kulit risol. Nah, yang pertama kita membutuhkan 500 ml susu putih. Nah, susu putihnya ini diusahakan susu putih yang full cream ya, biar lebih berasa kulitnya nanti. Selanjutnya, untuk membuat kulit kita membutuhkan 200 gram tepung terigu. Kemudian bahan selanjutnya adalah 15 gram margarin. Lalu yang terakhir adalah tepung panir. Nah, tepung panirnya ini akan kita gunakan untuk kulitnya nanti. Untuk bahan isiannya kita harus menyiapkan mayonnaise, smoked beef, keju, dan telur. Nah, untuk potongan-potongannya ini aku akan membaginya menjadi masing-masing 8 bagian seperti ini. Nah, ketika bahan-bahannya sudah siap, baik bahan kulit dan isi, sekarang kita akan membuatnya ya. Pertama, kita tuangkan tepung terigu secara perlahan di dalam mangkuk atau baskom. Kemudian pecahkan 2 telur ke dalam baskom yang telah berisi tepung tadi ya. Ayo hati-hati, jangan sampai cangkang telurnya masuk ke dalam tepung. Nah, jika 2 butir telur tadi sudah masuk ke dalam baskom yang berisi tepung terigu, sekarang kita mengaduknya nih, supaya telur dan tepung terigunya menjadi tercampur rata. Pastikan adonannya tersebut menempel satu sama lain ya, jadi jangan sampai ada tepung-tepung yang masih tersisa di dalam baskom. Nah, ketika adonan sudah membentuk sebuah bongkahan, kita bisa menaruh secara perlahan susu tadi ya. Kemudian kita ratakan nih adonan yang tadi dengan susu agar bisa menjadi tercampur rata. Ketika adonan sudah tercampur rata dan menyatu dengan susu, kita saring lagi nih supaya kita bisa mendapatkan adonan yang sempurna tanpa ada sisa-sisa atau residu dari tepung-tepung yang menggumpal di dalam adonan. Nah, kita ayak adonan kita supaya hasilnya nanti bisa mulus dan kulitnya nanti kita bisa dapatkan lebih baik. Untuk mendapatkan rasa kulit yang gurih, kita campurkan nih sejumput gula dan garam agar kulitnya nanti bisa terasa lebih gurih. Dan jangan lupa untuk mengaduk adonannya hingga tercampur rata ya.
Sekarang kita akan membuat kulit risolesnya nih. Nah, aku menggunakan pen dengan diameter 20 cm yang sudah diolesi oleh minyak. Lalu aku tuang 1 centong adonan ke dalam pen tersebut, lalu memutarnya agar adonan tersebut menjadi rata. Nah, ketika sudah sempurna, adonannya rata di atas permukaan, kita tunggu sebentar nih. Oh iya, untuk memasak kulit risoles ini, kita tidak perlu menggunakan api yang besar. Kita cukup menggunakan api kecil agar tidak gosong kulitnya. Nah, kita juga harus selalu mengecek apakah kulitnya sudah matang atau belum. Nah, ketika sudah dirasa matang, kita pindahkan adonan kulit tersebut ke piring yang lebih besar, lalu kita dinginkan. Nah, untuk membuat risoles kali ini, disarankan untuk tidak membuat kulitnya terlebih dahulu, karena jika kulit risoles dingin, ia akan menempel satu sama lain dan bisa membuat kulitnya hancur. Untuk isiannya, pertama-tama kita memberikan 2 sendok kecil mayonaise atau sesuai selera. Kemudian kita masukkan potongan telur rebus ke dalam kulit, lalu potongan keju, dan yang terakhir adalah potongan smoked beef. Nah, setelah tersusun rapi, kita menggulung isian tersebut dengan kulit, dan pastikan kulitnya ini menutupi seluruh isiannya ya. Setelah itu, kita gulung bagian luar dari kulit untuk masuk ke dalam. Kemudian kita gulung lagi. Nah, untuk merekatkan kulit agar isinya tidak keluar, kita menggunakan sisa adonan tadi ya untuk mengelem risol tersebut. Lakukan langkah ini dari cara membuat kulit sampai dengan mengisi risoles tersebut sampai adonan habis. Untuk membuat risol semakin crispy, kita akan membalurnya dengan tepung panir nih. Tapi sebelum itu kita balur dulu dengan sisa adonan, kemudian kita gulingkan ke dalam tepung panir. Nah, pastikan nih agar risolnya ini terbalur dengan tepung panir dengan merata, supaya nanti rasa risolesnya akan lebih nikmat lagi. Lakukan cara ini sampai semua risol terbalur dengan tepung panir ya. Nah, setelah semua risol telah terbalur dengan tepung panir, kita diamkan di freezer selama 1 jam agar panirnya tersebut bisa menyatu dengan kulit. Ketika risolesnya sudah didiamkan di dalam freezer selama 1 jam, maka risol sudah siap untuk digoreng. Nah, dalam menggoreng risol, kita memerlukan minyak yang cukup banyak serta api yang besar nih, agar risolesnya bisa lebih matang dan coklat keemasan dengan sempurna. Ketika risoles sudah matang, maka warnanya akan coklat keemasan. Nah, ketika risol sudah menunjukkan tampilan yang seperti itu, kita bisa meniriskannya nih, agar minyak-minyak yang ada dalam risol maupun luarnya bisa lebih tersaring terlebih dahulu. Hore, American risolesnya udah jadi deh. Nah, kalau udah jadi, kita bisa sajikan dan kita bisa hias sesuai dengan selera kita. Nah, sekian konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah!